Iya, jadi kelihatannya memang dia tidak bisa berdiri sendiri ya Mas ya, maksudnya biomasa tok gitu, kita mengandalkan 100% kayaknya sulit ya kalau lihat dari tantangannya begitu ya. Nah kalau misalnya sampah organik itu kan biomasa juga ya Mas ya, bisa nggak dulu kan ada rencana TPA itu akan dibangun biogas gitu ya untuk mensuplai panas di TPA gitu. Itu sebenarnya lebih visible ya ketimbang mengandalkan crops gitu ya. Ya, visible dalam arti apa? Karena biaya, nah untuk sampah PLT sampah itu biaya investasinya mahal. Jadi ini memang berbeda ya, orang melihat sampah seakan-akan sampah itu nggak ada nilainya. Begitu dijadikan ada mesin untuk memproses itu jadi ada nilainya. Dan kita harus tahu investasi pembangkit listrik tenaga sampah itu tinggi gitu. Sehingga kalau kita lihat ada rencana pemerintah atau sudah ada perpresnya untuk pengembangan PLT sampah di 12 kota kalau saya tidak salah, ada di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo dan lain-lain yang sudah mulai dijalankan. Sebenarnya kita lihat di situ harga listriknya dari PLT sampah itu cukup besar, kemudian ada subsidi dalam bentuk tipping fee dari pemerintah pusat gitu. Jadi pengembangan PLT sampah itu tidak murah. Jadi memang kalau sampah dijadikan energi listrik, ya mahal juga gitu loh sebenarnya. Nah, dan sebenarnya saat kalau sudah ada PLT sampah yang beroperasi, itu yang di Benowo Surabaya, kapasitasnya kalau nggak keliru 12 megawatt, dia mengolah sampah sampai dengan 1.500 ton per hari, yang 9 mega dijual ke PLN, yang 3 mega dipakai sendiri gitu. Jadi sudah ada dan sedang direncanakan dibangun di TPS ya, yang ada di Jakarta, lalu kemudian yang di Solo juga ada rencana untuk dibangun. Ya, sudah ada beberapa tempat di Indonesia gitu yang rencana dibangun. Tapi PLT sampah itu mahal gitu, dan kalau tidak ada subsidi nggak bakal kejadian itu, barang itu nggak akan ada gitu. Jadi kembali bukan berarti sah gitu. Sampahnya tidak beli, tapi ada biaya untuk mengumpulkan sampah, ya kan? Biaya pengumpulan sampahnya yang mahal gitu. Iya, iya. Artinya sudah ada model kan ya Mas ya yang berjalan gitu ya, yang di Surabaya tadi ya Mas. Itu tinggal kalau di copy paste ke beberapa daerah, itu kan tinggal di copy paste. Di TPA Benowo Surabaya ya. Iya. Berarti tinggal di copy paste ke daerah-daerah itu kan ya Mas ya. Artinya kalaupun kemudian sampah ada biaya yang mahal, mereka belajar dari yang di Surabaya kan, gimana itu tantangan juga gimana caranya menekan biaya-biaya itu kan Mas. Iya, kalau secara teknologinya itu bisa di copy. Yang tidak bisa di-copy kemampuan fiskal daerah untuk membayar tipping fee seperti misalnya gitu. Jadi saya katakan tadi yang Perpres pembangunan PLT sampah di 12 kota itu melibatkan subsidi dari pemerintah pusat gitu loh. Nah, yang harus diingat, nggak semua kota punya kapasitas fiskal memberikan subsidi untuk teknologi gitu. Jadi nggak semudah ada teknologinya ada dan sudah banyak teknologinya diterapkan, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri sudah ada, dan kita masih kecil-kecil ya di sini. Tapi yang menjadi persoalannya itu keekonomian dan kapasitas fiskal daerah untuk bisa membayar biaya dari teknologi itu. Dan harus ingat, karena itu kemudian dirubah jadi listrik, listriknya pun dibeli oleh yang cukup tinggi gitu dibandingkan dengan teknologi yang lain. Dan ini juga menjadi pertanyaan ya, kalau semua pembangkit listrik tenaga sampah diolah jadi itu, apakah kemudian kalau PLN beli dengan harga listrik lebih mahal, itu PLN mau menanggung gitu biaya listrik yang lebih mahal itu kalau tidak ada subsidi misalnya dari pemerintah. Jadi cukup kompleks sebenarnya urusan
PLT sampah ini. Nah, yang sekarang coba dilakukan itu adalah membuat bahan bakar dari sampah kota, ya, refuse derived RDF ya, dan membuat jadi dibuat lebih padat, sampahnya, kemudian dia menjadi untuk dicampurkan dengan batu bara di pembangkit tenaga uap. Nah, sudah ada beberapa pembangkit tenaga uap milik PLN yang menggunakan co-firing ini 3% sampai 5% dari sampah dari RDF ini yang dicampurkan untuk yang sebagai bahan bakar, mensubstitusi batu bara. Itu juga sekarang sudah dilakukan. Oke. Jadi dimix dengan batu bara gitu ya Mas, bahan bakunya untuk memproduksi energi ini? Ya. Ya. Betul. Ya, ya. Iya. Kalau biomasa ini bisa nggak diproduksi di daerah yang potensial punya material tertentu gitu ya Mas ya. Misalnya Kalimantan ya produksinya lewat pelet kayu, Sumatera ya lewat cangkang, terus Jawa misalnya dengan limbah pertanian gitu. Mungkin nggak, Mas, kalau kayak gitu caranya? Artinya tidak untuk nationwide gitu ya memproduksinya, tapi per region gitu. Tapi tadi kalau kendalanya adalah kembali lagi anggaran, agak repot ya, Mas? Ya gini, kalau kita bicara sekarang kan berarti yang dimaksudkan adalah pasokan bahan baku biomas untuk biomas, pasokan bahan baku biomasa. Nah, yang sekarang sudah mulai dikembangkan itu adalah wood pellet, ya, yang dari tanaman energi, tanaman keras gitu ya, dibuat pellet, dan yang itu juga akan PLN sudah mulai uji coba tuh dengan teknologi dengan co-firing, artinya dicampur ya limbah tadi, baik sampah maupun atau wood pellet gitu ya, 1-5% dengan batu bara. Nah, ada beberapa lokasi. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah ini kan bahan bakar padat, ya. Bahan bakar padat itu dia berarti harus diproduksi di tempat tertentu, ya, di satu tempat, kemudian dibawa ke pembangkit listrik yang membutuhkan bahan baku itu. Nah, di sini ada biaya baru. Biayanya adalah selain untuk produksinya sendiri, misalnya kita produksi pelet atau produksi RDF ya, itu kan ada teknologinya sendiri untuk memproduksi, ada tanamannya, kemudian ada teknologi untuk memproduksi peletnya, kemudian harus diangkut ke lokasi di mana bahan baku itu akan dipakai. Nah, semakin jauh jarak antara produksi dengan pembangkit listrik, maka biaya angkut menjadi lebih mahal. Ya, itu juga harus menjadi perhatian. Jadi bukan sekedar bilang, oh ini tanam di Kalimantan, ini tanam di Sumatera, tanam di Sulawesi, nggak bisa begitu. Pertanyaannya, ada nggak kebutuhan pembangkit listrik di daerah itu yang cocok untuk jenis biomasa yang ada di daerah tersebut. Sebagai contoh, kalau jenis pembangkitnya, ini kita bicara nih PLTU ya, misalnya kalau pembangkitnya jenis pulverized coal, ya, atau jenis CFB atau jenis stoker, itu kebutuhan biomasanya juga berbeda-beda gitu. Nah, tentunya suplai bahan bakunya juga disesuaikan.
gitu. Ada PLTU jenis tertentu yang cocoknya memang pakai RDF. Tapi ada yang bisa 100% biomasa gitu loh. Nah, ini tergantung ketersediaan bahan baku dan juga jarak akan mempengaruhi harga bahan baku, dan kita bicara nih pembangkit listrik berarti harus dihitung biaya produksinya. Kemudian jenis pembangkitnya. Jadi ini tidak serta-merta tadi dikatakan ada di Kalimantan, siapa yang menggunakan, seberapa besar itu dibutuhkan, berapa jaraknya. Ada di Sumatera pun, katakan kalau dia ada di pembangkitnya yang dibutuhkan, kebutuhan pembangkitnya ada di Sumatera Utara atau di Aceh, kalau dengan jarak sekian jauh, apakah ekonomis gitu? Iya, memang itu persoalan ya Mas ya, keberlebihan sumber materialnya, tapi kebutuhan listriknya nggak begitu besar ya ketimbang di tempat lain gitu ya. Ketersediaan bahan baku di satu daerah berlimpah ya kan, tapi kebutuhan listriknya tidak sebesar daerah lain yang kurang gitu kan Mas ya. Itu ada kesulitan soal transportasi juga ya untuk memindahkan. Kayaknya nggak mungkin juga ya kalau mengambil dari satu tempat yang remote terus dibawa ke tempat lain, costly ya. Ya, artinya apapun itu keekonomian pertimbangan dalam untuk semua jenis biomasa, keekonomian jadi pertimbangan. Termasuk keekonomian itu mencakup harga dari feedstock biomasanya. Kalau komitmen dari PLN sendiri untuk membeli listrik dari sumber baru terbarukan itu cukup tinggi kan ya Mas ya? Karena kan pasti biayanya lebih mahal ya. Artinya PLN membeli lebih mahal ketimbang dari batu bara kan Mas? Atau lebih murah ya? Tadi saya katakan PLN untuk membangkit biomasa saat ini sudah ada hampir mungkin 200 mega ya, bermacam-macam jenisnya. Ya harus dilihat PLN itu tentunya kalau ada yang mau menjual sepanjang keekonomiannya masuk, ya saya rasa sih PLN juga akan membeli. Kecuali yang ditugaskan oleh pemerintah seperti PLT sampah tadi, kan dia ditugaskan oleh pemerintah lewat Perpres ya, sehingga mau nggak mau ya harus dilakukan walaupun belinya lebih mahal. Tapi untuk yang nggak ditugaskan, PLN kan akan menyesuaikan, tentunya sebagai perusahaan listrik dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan listrik di daerah yang dia layani. Nah, yang kedua juga berkaitan dengan harga gitu. Kalau harga listrik yang dijual terlalu mahal, tentunya akan menaikkan biaya produksi listriknya PLN. Harga pokok produksi tenaga listriknya PLN itu akan naik. Nah, implikasinya adalah kalau tarif listrik tidak disesuaikan, maka pemerintah harus mensubsidi. Sekarang enggak pemerintah mensubsidi itu, kan kita juga itu kan selalu jadi bahasan setiap tahun. Nah, jadi kalau dari sisi PLN, kalau dia membeli sesuatu terlalu mahal, sementara dia nggak bisa menjual dengan harga yang sama, ya saya bisa pastikan ya PLN juga enggan gitu ya. Yang itu yang terjadi selama ini, kecuali ada mekanisme subsidi. Nah, sehingga memang menjadi tantangan juga bagi pengembangan energi terbarukan untuk bisa membangkitkan listrik dengan harga yang terjangkau, ya. Atau kalau belum bisa, bagaimana kalau pemerintah punya komitmen untuk meningkatkan energi terbarukan, tadi bagaimana memberikan insentif sehingga biayanya bisa turun gitu, sehingga PLN sebagai pembeli dia tidak harus menanggung kerugian atau beban ya dengan adanya biaya atau harga produksi listrik yang lebih tinggi gitu. Kemarin itu ada tayangan menarik Mas di CNBC gitu ya, memprofilkan usaha pertanian greenhouse ya. Jadi mereka itu membeli listrik dari swasta yang energi terbarukan, itu sumbernya kalau nggak salah geothermal deh. Nah, kalau model seperti itu di Indonesia di combine, artinya pembelinya nggak harus masyarakat ya kan, yang daya belinya terbatas, tapi kerjasama dengan swasta gitu Mas?
Ada modelnya nggak seperti itu ya, Mbak? Pernah ada nggak ya dilakukan seperti itu gitu? Saya nggak paham yang dimaksud tadi apa, geothermal dibeli oleh siapa? Jadi ada perusahaan agribisnis modern ya kan, greenhouse ya kan. Kalau greenhouse kan itu pasti tanaman yang butuh listrik panas yang tinggi ya kan. Nah, tapi listrik mereka itu dialiri oleh kalau dia beli dari panas bumi, iya. Kalau dia panas bumi untuk greenhouse belum tentu dia yang dibeli listrik, bisa jadi yang dibeli adalah uap panasnya. Karena untuk bumi atau geothermal itu bisa pemanfaatan tidak langsung ya berupa panasnya tadi. Dan panas itu memang bisa dipakai untuk seperti pertanian gitu ya. Panas dari uap panasnya, jadi bukan listriknya. Macam gasnya ya. Nah, itu dimungkinkan, dan untuk pemanfaatan tidak langsung dari uap panas bumi itu sudah banyak dilakukan di Indonesia, dan memang secara dasar panas bumi juga memungkinkan itu dilakukan, dan itu bisa dijual oleh pengembang panas bumi, tapi bukan listrik, tapi panasnya, direct use-nya panas. Tapi diubah menjadi listrik dia bisa kan ya Mas ya, energi itu ya? Energi ya kalau panas geothermal. Panas bumi iya diubah jadi listrik, listriknya jual PLN. Ya, tapi itu kasus yang tadi, kalau kasus tadi yang dibilang, kalau greenhouse, perusahaan atau tanaman, saya duga bukan listrik yang dibeli, tapi panasnya. Dia mengubah listrik juga, Mas. Jadi untuk AC, untuk apa pendinginan gitu ya, dari listriknya itu diambil dari sumber geothermal di sana di sekitar situ sih. Jadi memang ada dua sumber ya. Kalau saya nonton mungkin saya bisa ngerti konteksnya. Saya nggak nonton, saya nggak. Tapi geothermal di kita ini sudah banyak kan diubah menjadi listrik kan ya Mas ya, yang totalnya tadi saya katakan hampir 2.200 megawatt yang sudah terpasang. Ya. Potensinya mencapai 29.000 megawatt. Jadi banyak, tapi yang baru bermanfaatan kurang dari 10% justru.